Nah, kita akan bahas tutorial kedua, yaitu mengenai pemodelan dengan ini ya. Oke lah, ini tutorial kedua. Oke, coba kita lihat dulu yang nomor 1 akan saya bahas semua. Tutorial 2 ya, benar. Iya ya. Coba nomor 1. dy dx tambah 3x sama dengan e pangkat x adalah persamaan diferensial yang murni bergantung waktu. Pure time differential equation, betul tidak? Betul, Pak. Betul ya? Ada yang nggak paham? Kalau ada yang nggak paham, tanya ya. Nanti saya jelaskan. Kalau udah betul jawabannya, saya harus tahu cara melihatnya. Jadi dy dx-nya hanya bergantung ke variabel bebasnya aja. Hanya ada x aja. Nggak ada y lagi di sini. Oke. Kurva fasa untuk dy dx sama gy adalah kurva g terhadap t. Betul tidak? Salah ya? Harusnya terhadap y ya. Ya terhadap y. Solusi kesetimbangan dari adalah y sama c sehingga g aksen c sama 0. Betul salah? Salah, Pak. Harusnya GC sama dengan 0. GC sama dengan 0 ya. Ini salahnya saya garisin. Jika y sama c adalah solusi kesetimbangan dt sama gy dan g aksen c besar 0, maka y sama c adalah solusi keseimbangan yang tidak stabil. Betul salah? Betul, Pak. Betul. Mantap ini siapa lupa tadi. Jika GC sama 0 dan G aksen C sama 0, GC sama 0. Berarti titik kesetimbangan. G aksen C sama 0. Maka kita tidak dapat menentukan jenis kestabilan Y sama C sebagai solusi kesetimbangan dy dt sama dengan cara apapun. Betul salah? Salah ya, Pak. Salah. Ini salahnya di mana? Dengan cara apapun. Kan masih ada cara-cara lain. Nggak harus pakai turunan. Pakai yang kurva fasa bisa. Kasusnya misalkan gini. Nah, ini turunannya 0. Tapi kita bisa tahu bahwa yang di sini positif berarti ke sana. Yang ini positif ke sana. Kita tahu nggak stabil kalau terjadi kasusnya seperti itu ya. Bisa macam-macam soalnya. Bisa juga turunannya G aksen C-nya 0 tuh bisa juga di sini mendatar gitu ya. Di sini garis singgungnya mendatar. Ini 0, tapi di sini ke sana karena negatif. Ini ke sana. Nah, positif dia stabil. Jadi dengan cara apapun enggak dong, ada cara lain menentukannya. Memang nggak pakai turunan tapi. Solusi kesetimbangan ini adalah stabil. Harus dihitung dulu ya. Hitung dulu lah. Ini dilewat dulu aja, nanti banyak soal kayak gitu. Titik kesetimbangan Y topi persamaan diferensialnya stabil jika grafik GY cekung ke bawah di sekitar Y topi. Gimana sih maksudnya? Coba kalian. Yang atas dulu ya. Titik kesetimbangan itu stabil jika grafiknya cekung ke bawah. Betul nggak? Kita pakai kurva fasa aja. Kalau ini titik kesetimbangan Y topi, dia stabil berarti harus ke sana dan ke sana ya. Berarti di sebelah kiri harus positif. Positif. Di kanan harus negatif. Dulu. Ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Ini positif berarti ke arah kanan. Ini negatif berarti ke arah kiri gitu ya. Ini grafik Y terhadap GY. Apakah harus cekung ke bawah? Tentu saja tidak. Ini cekung ke atas kan? Yang sininya. Jadi ini salah ya.
Bisa juga cekung ke bawah juga. Cekung ke bawah gitu. Nah, cekung ke bawah kan. Tapi nggak harus cekung ke bawah. Kayak tadi boleh cekung ke atas juga. Di sini cekung ke atas juga boleh cekung ke atas. Di sini cekung ke bawah. Tapi di sekitar ini apa? Nggak harus cekung ke bawah itu ya. Di kiri kanannya bisa aja beda. Oke. Cekung ke atas dua-duanya juga bisa ya. Gini. Nah, ini kan cekung ke atas. Di sekitar Y topi. Tapi ini stabil dia. Oke, jadi salah. Titik keseimbangan Y topi persamaan diferensial ini stabil jika grafik GY monoton turun di sekitar Y topi. Betul salah? Betul, Pak. Betul ya. Karena apa? Di kirinya harus positif supaya stabil tuh. Di kanannya harus negatif. Jadi dari sini ke sini harus turun ya. Oke. Rasanya betul. Ntar dulu. Turun, iya. Iya. Harus positif, di sini harus negatif, di sini harus turun. Kalau ini positif naik, nggak mungkin jadi 0. Ya, harus turun. Oke, betul ya. Nah, lanjut lagi. Gitu. Ini adalah solusi persamaan diferensial ya. Kita harus nyoba-nyoba ini mana yang cocok ya. Kalau ini. Jadi kita, harus diakurin satu-satu. Coba aja kita hitung ya aksennya dulu. Salah, di sini nulisnya nggak enak kalau perlu ngehapus. Susah. Jangan dipindah sama saya. Solusi berarti kita hitung Y aksennya ya. Y aksen sama dengan E pangkat X min 3X 3X ya. Gitu. Kita lihat coba kalau Y ini kan modelnya ini Y aksen tambah 2X, Y aksen tambah 3Y. Wah, harus diperiksa satu-satu ya. Tapi kalau feelingnya cepat ya itu Y aksen ditambah 2X dulu. E pangkat X min 3X ditambah 2X. Nggak jadi ruas kanan ya. E pangkat X min X. Nggak jadi ini. Y aksen ditambah 3Y. Sama dengan E pangkat X min 3X ditambah 3E pangkat X. Nggak akan jadi ya. Ada 3 ini. Belakangnya apa? Ini seluruhnya nggak mungkin jadi ini. Salah. Yang ada E pangkat X mungkin yang tambah 2Y. Ya udahlah. Periksa aja. Y aksen tambah 3X sama dengan E pangkat X min 3X ditambah 3X. Ya. Ini jadi ya. Ini betul. Gitu. Oke. Kalau yang bikin soal baik, yang ini ditaruh di A, begitu dicek, oh betul gitu. Kalau nggak baik, taruh di D. Oke, yang ini. Coba ya. Kalau masalah nilai awal, mending ngitung nyocokin syarat awalnya dulu. Oke. Persamaan ini adalah solusi dari masalah nilai awal. Coba kita cek aja dulu nilai awalnya ya. Yang ini saya cek dulu. Y0. Y0 itu sama dengan masuk ke sini Y0. Kayaknya 0. Min 0 cos 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Ini memenuhi syarat awalnya. Yang kedua memenuhi enggak? Y pi kalau masuk ke sini benar enggak jadi 0? Min pi cos pi dikurangi pi. Ini adalah min 1. Jadi betul 0. Ini juga memenuhi syarat awalnya. Nanti masih dievaluasi lagi. Y pi per 2 min pi per 2 cos pi per 2
dikurangi pi per 2. Ini enggak 0 ya. Ini 0, ini min pi per 2. Jadi yang ini enggak. Tinggal ini. Wah, harus diaturin kayak tadi lagi. Kita hitung turunannya. Y aksen turunan si itu ya. Lalu perkalian min cos T min T cos turunannya min sin tambah sin T min 1. Coba Y aksen tambah Y. Saya ngitung yang ini karena semuanya. Tinggal 2 kan ya. Saya ngitung bagian ini dulu. T dy dt dikurangi Y. Saya mau cek yang sama dengan yang mana dari 2 ini. Sama dengan T kali min T cos T ditambah T kuadrat sin T minus T minus Y. Jadi ini min T cos T min T. Min T cos T-nya habis. Min T-nya ini habis. Tinggal T kuadrat. Jadi yang B ya. Dapatnya T kuadrat sin T. Oke. Sebenarnya kalau nggak mau dihitung ini, kalian kalau mereka juga, kalau diturunin ini pasti muncul apa? Faktor T kuadrat. Gitu ya. Kali sin T. Hasil perkalian ini. Oke, begitu. Mudah lah itu. 4 isian singkat lewat yang biru dulu. Bab ini gampang ya rasanya. Asal pemahaman teorinya cukup dengan baik. Pasangan persamaan diferensial berikut dengan grafik solusinya. Sebenarnya ini lebih cocok ke isoklin nih. Nah, kita reka-reka aja. Yang mau yang pertama dulu ya, yang ini. Kalau X-nya 0 dan Y-nya 0, berarti di 0,0 turunannya 1. Ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, ya aksennya 1. X0, Y0 itu pusat koordinat. Jadi, crop dulu. Nanti kan ada 4 dan mungkin sebagian harus dicoret-coret. Kalau nggak paham nanya ya, yang saya omong itu maksudnya apa gitu, ngomong apa gitu, nggak ngerti. Itu tanya ya. Jadi yang Y aksen sama dengan 1 tambah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di 0,0 Y aksennya sama dengan 1. 1 itu berarti garis singgungnya itu ya, Y sama dengan X. Berarti yang cocok, ini turunannya 0 nih, mendatar di 0. Ini juga, berarti yang cocok ini 2. Turunnya mungkin 1. Kita evaluasi lagi. Kita lihat. Turunannya ini kalau X-nya besar sekali, yang ini, ke kanan sekali, kan makin mendatar, betul? Ya. Sedangkan kalau kita lihat persamaan ini, kalau X-nya makin besar, ya, makin besar ke sini, Y-nya praktis hampir asimtot ini, hampir konstan. Anggap aja Y-nya hampir konstan. Jadi turunannya 2Y, tapi X-nya 2X. Sorry. Kalau diturunin lagi, ini udah turunan. Kalau makin ke kanan, yang grafik ini harusnya makin mendatar. Berarti turunannya harus mendekati 0. Ini kita lihat kalau X-nya ke kanan, turunannya makin besar. Nggak cocok. Yang cocok yang ini. Ini yang A. Paham nggak? Grafik ini lihat. Makin ke kanan, makin curam dia kan. Turunannya makin besar. Benar nggak turunannya ini? Turunannya kalau X-nya membesar, makin besar. Benar. Ini turunannya tuh ini ya, jangan diturunin lagi. Makin ke kanan, makin besar. Ini X kuadrat. Kalau yang ini enggak. Nah, makin ke kanan turunannya mendekati 0.
Oke, jadi yang A udah dapat. Sekarang yang B. Atau yang gampang dulu. Kayak rumit itu, ya udahlah yang B. Kuadrat min Y kuadrat. Kapan dia 0? Saya titik-titik istimewa aja ngitungnya. Kapan turunannya 0? Y aksen sama dengan 0 untuk kalau X-nya sama 0 ya. X sama dengan 0 itu berarti apa? X-nya sama dengan 0, turunannya 0. Nah, coba. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti yang memotong sumbu Y ya. X sama 0 tuh. Berarti kemungkinannya ini ya. Karena di 0 ini turunannya enggak 0. Ini udah dipakai. Ini turunannya enggak 0. Jadi kemungkinannya 2 ini. Nah, tapi ini kita lihat. Salah saya. Kalau X sama dengan 0, itu dulu. Gimana sih? Sebentar. Oke. Calonnya ini betul ya. X-nya 0 ini. Nah, kemudian saya mau ngamati titik lain untuk mendapatkan salah satu dari ini. Kalau makin ke kanan yang ini, makin ke kanan, turunannya 0 terus. Yang ini, turunannya enggak 0 terus. Kalau makin ke kanan itu artinya apa? Makin ke kanan itu X-nya membesar, Y-nya 0. Ya. Kalau yang ini nih, yang gampang dulu, saya yang garis lurus. Ini, saya gambar ulang. Nggak tahu yang saya lihat ini efisien nggak ya? Itu kan gitu grafiknya. Atau kenapa bodoh-bodoh ting saya? Grafik ini makan berarti Y sama dengan 0. Y aksennya apakah ini? Tidak ya. Y aksennya nggak itu untuk yang ini. Y sama dengan 0, turunannya selalu 0 kan? Yang ini aneh nanti solusinya. Yang ini aneh, nanti aja biarin yang ini. Yang ini kita lihat, coba. Kalau X sama Y-nya membesar ke kanan, ya, membesar ke kanan, dia makin mendekati 0 ya, makin mendatar kayaknya ini turunannya. Makin mengecil gitu. Ini garis singgungnya. Makin datar. Ini juga kalau ke kiri makin mengecil. Dan ini cocok dengan ini. Kenapa? Kalau makin ke kanan memang X-nya makin besar, tapi ini pangkatnya negatif. Dibagi ini gitu. Pangkat tuh lebih gede dari polinom nilainya. Jadi X per pangkat X kuadrat ditambah Y kuadrat itu gedean ini ketimbang pembilang untuk X dan Y yang besar. Jadi praktis ini kalau ke kanan terus akan 0. Jadi ini cocok yang ini ya. Dan dia nggak konstan turunannya. Jadi praktis ini yang B. Direka-reka gitu. Yang C, 1 per ini. Rada susah gampangan ini nih bentuknya. Coba. Y aksen sin XY, cos XY. Coba. Mana yang memenuhi antara 2 dan 4? Kita lihat di 0. Di 0 aja. Kapan dia 0? Y aksen sama dengan 0 kalau sin XY kali cos XY sama 0. Kapan itu terjadi? Kalau XY-nya sama dengan 0 atau XY-nya sama dengan kelipatan pi per 2 ya, kelipatannya. Ini kelipatan pi. Kalau yang ini kelipatan ini. Supaya setengah pi itu 2 salah. Pi per 2 ininya kali
2K plus 1 itu ya. K-nya 0 jadi setengah pi, K-nya 1, 3/2 pi, gitu, supaya kelipatan setengah pi. Oke, kalau XY-nya sama dengan kelipatan pi, turunannya 0. Kalau X-nya kelipatan ini, turunannya juga 0. Cocoknya yang ini ya. Betul? X-nya kalau di 0, di pi per 2, di pi, di ini semua turunannya 0. Ininya juga. Jadi ini kemungkinan yang D. Tapi rada aneh ya fungsi 0 ini. Saya rada aneh gitu. Ini solusinya fungsi 0. Mungkin betul ya. Nah, tinggal yang ini. Benar nggak kira-kira ya? Kita periksa juga supaya klop semua. Y aksen ini. Artinya, Y aksennya nggak konstan ya. Y aksennya nggak konstan ini. Di 0, kalau X-nya 0, Y-nya 0. E pangkat 0, 1 tambah 1 per 1 setengah. Ada kemungkinan betul ini kemiringannya setengah di 0, 0. Kan ini kuantitatif aja ya. Tapi dengan meningkatnya X dan Y ke kanan, dia turunannya makin kecil. Makin kecil dan positif kalau X, Y-nya ke kanan. Cocok nih. Makin lama makin kecil kan, makin landai itu. Ke kiri, turunannya juga positif. X, Y-nya makin ke kiri, ini penyebutnya makin besar. Jadi makin landai. Dan selalu ini positif. Cocok. Jadi ini C. Cuma yang D, saya merasa heran aja ini solusinya kok 0 gitu ya. Ini. Tapi mungkin memang betul. Y sama dengan 0 solusi ini. Oke, begitu ya. Rada susah yang barusan. Mencocokkan. 6. Oke, crop dulu. Kalau ada pertanyaan jangan diam saja ya. Jangan diam saja kalau nggak paham. Coba saya panggil dulu nama-namanya Putri. Mana Putri Rengganis? Iya, Pak. Paham nggak Putri? Iya, Pak. Lagi cerna juga. Lah, harusnya udah dicernanya waktu saya ngomong. Kalau nggak paham, tanya ya. Nggak paham, tanya. Jangan diam rugi. Raffi Devianti yang biasa masuk pertama kali. Kalau ke Zoom. Yang masih bingung tuh yang C, Pak. Yang C. Coba saya ulang ya, yang C ya. Nih, saya tulis ulang ya, yang lain saya hapus ya. Supaya bisa nulis. Dan nggak penuh dengan rebis inilah. Sampah. Bersihin. Yang C. Y aksen sama dengan 1/1 ditambah E pangkat X kuadrat. Ini malah gampang yang ini. Kita lihat. Turunannya saya mau di 0,0 dulu yang gampang. Ya. Di 0,0. Y aksen 0. Ini kita lihat semua grafik melalui 0,0. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya juga 0. 1/1 ditambah E pangkat 0 tambah 0. 1 tambah 1/2. Kemiringannya setengah. Nggak mungkin yang ini. Yang ini kemiringannya 0. Yang ini kemiringannya 0. Buang udah ini ya. 0,0. Kemiringannya setengah. Kita lihat di sini. Di sini ada kemungkinan setengah. Ini karena nggak ada angkanya. Ini juga kemungkinan setengah, gitu kan? Jadi calonnya tinggal 2 ini. Kita lihat. Makin besar X dan Y-nya, kalau makin besar X, Y-nya itu kalau di kuadran 1, berarti makin ke sana ya. Makin ke kanan dan makin ke atas. Nah, makin ke kanan dan makin ke atas, jadi kalau X-nya membesar, Y-nya besar gitu ya, membesar ya pakai gini 2, membesar gitu. Maka Y aksennya akan mengecil ya.
Kenapa kan? Ini. Bayangin, 1/1 ditambah kalau X-nya 10 gitu. E pangkat 100. Y-nya 1000. Sejuta itu ya. Nah itu kan kecil sekali. 1 dibagi bilangan yang sangat besar, kecil sekali. Jadi makin ke kanan, ya aksennya makin kecil. Kita lihat. Kalau yang nih, grafik yang 3. Makin ke kanan, lihat ini turunannya. Saya gambar turunannya makin ke kanan. Makin curam kan? Berarti ya aksennya makin gede. Sedangkan yang ini makin ke kanan, turunannya makin menuju 0 kan? Nah, ini yang cocok. Ini C. Kalau ngambil titik 0,0-nya itu memang enaknya ngambil titik 0,0, Pak. Betul, nyari-nyari yang gampang. Karena semua grafik melalui 00, saya cek di 00 gitu. Ya. Memang Jadi kita nyari-nyari. pakai titik yang dilalui. Betul, kan ini solusi. Solusi ya harus pakai titik yang dilalui. Gitu. Makasih, Terus. Pak. Oke. Nah, kita lanjut nomor ini. Ini lebih gampang. Dari yang tadi lebih gampang malah ini. Cuma memahami kalimat-kalimat aja. Populasi tikus. Tingkat kelahiran per kapita populasi tikus. Nah, kalau populasi tikus dinyatakan ini, N itu menyatakan populasi tikus pada saat hari ke T, ininya hari kan. Maka ini apa? Tingkat kelahiran populasi tikus, tingkat kelahiran per kapita berarti DN/DT dibagi per N ya, dibagi jumlah populasi. Kalau tingkat kelahiran DN/DT, kalau tingkat kelahiran per kapita berarti tingkat kelahiran dibagi jumlah tikus. Jadi seolah tingkat kelahiran per tikus, per 1 tikus. Sama dengan 0,05. Konstanta, gampang. Misalnya pada periode 1000 hari tidak ada tikus yang mati. Ya, jadi pengamatannya 1000 hari. 0 sampai 1000 nggak ada yang mati. Jadi apa DN DT per R-nya ya seperti ini aja. Kalau ada yang mati kan harus dikurangi yang mati. Padahal kemudian saya punya Y saat 0 ada 250 tikus. Tuliskan suatu persamaan diferensial untuk menentukan banyaknya populasi tersebut pada saat T, yaitu NT. Ya, kita cari solusi ini. Pakai pemisahan variabel ya. DN dibagi N sama dengan 0,05 DT. Ini menjadi ln mutlak N, 0,05 T ditambah konstanta. Karena N pasti positif, maka bisa dibuka. Di E pangkatkan kiri kanan, ini menjadi N. E pangkat ini sebagai jumlah jadi E pangkat C dikali E pangkat 0,05 T ya. Saya pisahkan. Sebenarnya jumlahkan harusnya. Nah, pakai syarat ini untuk kita pakai syarat ini untuk mencari E pangkat C-nya. Ini bukan Y atau N. Oke, N0 sama dengan 250 artinya jumlah populasi 250 saat T-nya 0. Jadi E pangkat C-nya sama dengan 250. Jadi N sama dengan 250, E pangkat 0,05 T. Itu jawaban yang A. Itu ya. Tentukan syarat awal yang sesuai untuk persamaan tersebut. Udah ini tadi. Oh, jadi yang A mungkin maksudnya sebelum pakai syarat awal ya. Jadi yang A ini maksudnya mungkin yang ini jawabannya. Ini yang A. Yang B itu jawabannya ini. Yang B. Syarat awal.
tentukan solusi persamaan diferensial dengan syarat awal, itu yang ini. Berarti ini C-nya setelah dihilangkan, itu yang ini. Perkirakan banyak tikus setelah 1 tahun. 1 tahun berarti 365 hari, ya gampang. Setelah 1 tahun, sebenarnya agak nggak jelas ya setelah 1 tahun. Pada saat mencapai 1 tahun gitu. Setelah 1 tahun kan bisa 1000 tahun kan? Ini tapi setelah 1 tahunnya pas 1 tahun. N 365 ya, anggap 1 tahun 365 hari. 250 pangkat 0,05 kali T-nya 365. Kalkulator. Oke. Paham Bapak, tidak? Ya, Bapak silakan. mau nanya, Pak. Kalau Ya. yang dikurang tadi itu maksudnya kayak gimana ya, Pak, jadinya? Dikurang mana? Yang kalau misalnya ada yang mati gitu. Misalkan tingkat kematiannya adalah sebanding dengan dengan tingkat kematian misalkan 0,001 kali jumlah tikus yang ada. Ya, sebanding dengan jumlah tikus. Jadi bentuknya ini. Dari sini harus ngitung DNDT. Yang bertambah berarti total ya, bukan per kapita lagi, 0,05 T/N dikurangi yang meninggal berapa? Meninggal misalkan sekian. Proporsionalnya terhadap jumlah tikus ya ini. Gitu ya. Ini nggak harus gini, bisa aja bentuknya lain ini ya. Itu pokoknya yang bertambah dikurangi yang mati. Bukan meninggal tikus, ya mati aja. Gitu. Masih, Nah, Pak. bentuknya bisa macam-macam. Habis di soalnya dibilang tingkat kematiannya gimana itu. Oke. Satu lagi, lanjut lagi. 6, nggak banyak-banyak saya yang ini mah ada carinya itu lagi. Aduh, kepotong ya tulisannya. Ya, crop 2 kali supaya kita membacanya nggak kepotong-potong. Ini saya sambung dengan ini ya. Aduh, ini soal tutorial kenapa banyak-banyak ya? Cuma 2 pasal, 18 soal. Kalau matematik A, 1 bab kira-kira 20 soal. Kita 1 bab bisa-bisa 70 atau 80 soal. Sampai kemarin saya tulis gini nih. Biasa ngelantur dosennya. Mana ya? Ini soalnya banyak gitu. Gara-gara siapa ya? Ini saya kemarin tulis gini. Koordinatornya sekarang Bu Dela. Bu Dela. Ini. Saya tulis gini di WA grup dosen. Ampun Bu Dela, tutorial mat 2B, 2 pasal, soalnya udah 18. Terus Bu Dela jawab, itu kan warisan dari Pak Oki dan saya, katanya. Ya udahlah. Gitu ya. Jadi begitu dulu ganti buku tahun 2017 atau 2018, itu yang nyusunnya Pak Oki dengan saya. Kebanyakan soal tutorialnya. Cuma 2 pasal, 18 soal. Oke, kristal kubik. Suatu kristal berbentuk kotak. Kotak itu berarti sisi-sisinya seragam ya. Kubus kalau dahulu namanya. Kubus kalau sama semua sisinya tuh. Kotak gitu ini X, ini juga X gitu ya. Dengan panjang rusuk X dan volume V. Laju perubahan volumenya diketahui ini. Dengan K, V0, konstanta positif. Saya tulis ulang ya. dV dt sama dengan K X kuadrat
V0 min V. V0 dan K konstanta. Tuliskan persamaan diferensial tersebut dalam dx dt. Nah, ini adanya dv dt. Mau nyari dx dt, cari hubungan dulu V dengan X. Kita lihat bahwa volume sama dengan X pangkat 3. Berarti dv dt pakai aturan rantai sama dengan dv turun dulu ke variabel X kali dx dt, gitu kan? Aturan rantai ya. Ingatkan kalau saya punya f fungsi u, maka df dx sama dengan df du dulu kali du dx. Ini sama. V fungsi dari x mau diturunkan terhadap t. dv dt ya turun dulu ke x kali turunan x terhadap t. Oke. dv dt-nya udah ada, ini saya salin kx kuadrat V0 min V dv dx 3x kuadrat kan gitu ya, kali dx dt. Nah, diinginkan persamaan diferensial dalam dx dt ya, kita tulis dx dt sama dengan apa? X kuadratnya habis, untung sekali. K per 3 V0 min V-nya ganti dalam X juga. Ya, kalau V0 nggak apa-apa karena konstanta, tapi V-nya kan variabel volumenya. Nah, begitu. Oke. Misalkan kristal tersebut tumbuh dari kristal yang berukuran sangat kecil. Buktikan bahwa laju pertumbuhannya terus menurun. Artinya apa? Garis singgungnya kalau digambar makin lama makin, kalau tadinya garis singgungnya gini, makin lama harus makin datar ya. Turunannya makin kecil. Tapi turunannya positif terus tentunya kan, nggak berkurang. Oh ya, pertama dulu, kenapa sih pengen dibentuk menjadi dx dt? Karena yang ini kita nggak bisa kerjakan dengan diintegralkan kayak tadi. Karena ruas kanannya, ini kan X-nya variabel, berubah terhadap waktu. V-nya variabel. Ada variabel X, ada variabel V. Nggak bisa kita nanti mengintegralkannya. Kalau dibuat dalam dx dt, kita lihat ini konstanta, semua dalam X turunannya. Bisa kita integralkan. Oh, ini variabelnya ada 2. Gitu ya. Kalau ini saya ganti dengan X pangkat 3, ini persamaan diferensialnya dalam V, turunannya dalam X. Nggak bisa juga nanti mengintegralkannya. Jadi yang bisa dikerjakan yang ini. Bisa juga kalau ini ditulis dalam V ya. Tapi kan jadi ada akar-akaran, nggak enak. Karena V hubungannya X pangkat 3. Oke, yang B. Yang B. Misalkan kristal tersebut tumbuh dari kristal yang berukuran sangat kecil. Buktikan bahwa laju pertumbuhannya terus menurun. Berarti kita harus menunjukkan ini menurun ya. Harus ditunjukkan dx dt-nya. Sorry, tadi yang saya gambar bukan dx dt-nya ya, yang garis itu. Ini dx dt-nya harus menurun. Fungsi ini harus menurun. Tapi ini jelas. Kenapa? Karena konstanta K-nya positif. K-nya positif. Ini konstanta, ini konstanta. Kalau X-nya makin besar, ini kan makin kecil. Kelihatan kan min X pangkat 3 makin X besar. Kalau mau lebih persis, kita sebut misalkan fungsi G sama dengan K per 3 V0 min X pangkat 3. Kita akan tunjukkan G menurun. Ya udah, cari turunannya dari G kan. Kalau fungsi monoton naik atau turun kan pakai turunan. V0, 0,
Turunannya konstanta. Nah, ini kan kecil 0. Berarti ini fungsi ini menurun. Atau laju pertumbuhan ini makin lama makin kecil. Kata-katanya susun sendiri ya. Perkirakan ukuran kristal untuk jangka waktu yang sangat panjang. Ukuran itu berarti X-nya ya. Atau mau volumenya nanti tinggal dipangkatkan 3. Untuk jangka waktu panjang berarti saya harus ngitung X-nya dari sini. Untuk yang C. Ya, menyelesaikan persamaan diferensialnya. Yang ada X, saya satukan dengan X. Gitu ya. Kayak 0 mah nggak masalah, konstanta. Gitu. Ini menjadi apa ya? Integralnya susah ya? Boleh? Susah. Sebentar. Teknik integrasinya kalian udah dikasih ya yang pakai ABC ya. Ini soalnya harus diuraikan menjadi 1/V0 min X pangkat 3 itu menjadi apa ya? Diuraikan V0 min X kali apa? Wah, pakai ABC itu males panjang. Nggak ada cara langsung ya. Nggak ada. Panjang sekali ini. Ini nanti ininya kuadrat lagi. Nggak mau ah. Ini biarin aja. Tentukan ukuran kristal jika laju pertumbuhannya setengah dari laju semula. Ini sama ini hampir sama aja. Kalau sekarang dx dt-nya sama dengan setengah dari ini. Ya, K/6 V0 min X pangkat 3 setengahnya. Cari lagi solusinya. Ini saya tunda aja mengintegralkan ininya. Panjang. Nggak mau. Di ujian harusnya nggak keluar ini. Nanti saya tanya ke yang nyusun soal. Yang nyusun soal saya ya 3 tahun lalu. Nggak nyangka. Atau di sini ada salah hitung. Benar ya? V-nya ini. Ininya habis. Betul. Betul. Ini bisa diintegralkan. Gitu ya. Cuma harus pakai yang penguraian itu. Fraksional. Nah, udah biarkan dulu ya. Mana? Mana bagusan ya? Mana sih bagusan? Loh. Bagusan deh. Soal, ini 9 ya. Dah, itu hitungannya nanti nomor 12. Nomor 12. Sama aja, dah. Analisisnya sama aja ya. Cuma ganti-ganti persamaan diferensial aja. Oke. Kontrol A, del, kontrol V. Oke. Populasi sebuah spesies dimodelkan dengan persamaan diferensial ini. Dengan ente menyatakan banyak individu pada saat T hari. Untuk nilai N berapakah populasi berkurang? Untuk nilai N berapakah populasi bertambah? Tentukan solusi equilibriumnya. Oke, kita lihat. Nilai N berkurang bila apa? Vika. Apa syaratnya N berkurang? Vika. Iya, Pak. Ini, lihat persamaan yang di layar. Nilai N akan berkurang kalau apa syaratnya? Kalau DN-DT-nya kurang dari 0. Nah, gitu. Bertambah kalau DN-DT-nya besar 0 ya. Jadi saya malah menjawab yang ini dulu. Yang 0 dulu. Nanti kapan dia positif, kapan dia negatif ya. Oke. Saya mau cari yang C dulu. DN-DT sama dengan 0 itu solusi atau nilai keseimbangan. Itu berarti 1,2 N kali 1 min N per
4200. Oh ya, kalau ujian jangan lupa ya, komanya diganti titik ya. Saya aja suka keliru aja. 0 berarti dari sini dapat entopi yang ke-1 sama 0. Entopi yang kedua, ini berapa? 4200 ya. Supaya yang dalam kurung menjadi 0. Ini 1, jadi N sekian. Oke, jadi saya mau menjawab yang A dan B dari sini aja. Apa? Coba, mau saya gambar kurva fasanya ya. Kurva fasanya. Keseimbangannya di 0 dan di 4200. Jangan jauh-jauh lah. 4200. Itu dia melalui ini, si DNDT. Jadi kita lihat grafik dari ini. Ya. GN sama dengan 1,2N 1 min N per 4200. Ini kita gambar grafik jadi N terhadap GN. Grafik ini lihat N kuadratnya negatif, berarti membuka ke bawah. Ya, ini kalau dikalikan kan jadi min N kuadrat, itu ya tambah sekian N. Berarti membuka ke bawah. Kalau di sini akar-akarnya 0, kan tadi ini sama dengan akarnya. Berarti puncaknya di tengah-tengah. Ya, grafiknya kurang lebih seperti inilah. Nggak tahu puncaknya harus dihitung ya. Nah, grafiknya gitu. Jadi, kapan N berkurang? Berkurang tuh kalau ini apa? Turunan, ini kan grafik turunannya seperti ini. Kalau dia negatif kan, negatif berarti kan ke sana arahnya. Jadi yang A jawabannya bila N-nya lebih besar dari 4200. Kalau lebih besar dari 4200, populasinya akan menurun. Karena apa ini? Kan ini turunannya. Turunannya negatif. Kalau yang di sini turunannya positif. Di atas sumbu N ini. Jadi yang B bila 0 nggak masuk karena equilibrium. N kecil 4200. Gitu. Atau kalau di kurva fasa digambar gitu ya. Yang ini yang di kiri nggak perlu karena kalau N-nya negatif nggak ada tikusnya atau populasi binatangnya. Paham tidak? Tanya dulu takut nggak paham. Nindita, Almira. Almira mana Almira? Iya, paham, Pak. Paham. Alicia Rosana. Paham, Pak. Ignatius. Paham, Pak. Muhammad Sulfahmi. Paham, Pak. Putri yang Keva. Paham, Pak. Oke, kalau paham saya lanjut lagi ya. Harus benar paham ya, jangan paham bohongan. Tinggal satu lagi saya. Oh enggak. Ini dulu. Tentukan solusi keseimbangan dari persamaan diferensial, lalu buat kurva fasanya dan tentukan jenis keseimbangannya kayak yang barusan saya jawab ya sebenarnya. Oke, ini. Tentukan titik keseimbangan dan kurva fasanya serta kestabilannya juga enggak? Oh, enggak diminta kestabilannya. Ya udah. Stabilannya enggak diminta. Stabilannya di berikutnya mungkin. Oke. A-nya di antara 0,1, Y-nya besar dari -1. Supaya ini syarat ini tuh supaya nggak membagi 0 di sini. Apa tadi? Nilai keseimbangannya ya. Mencari nilai keseimbangan berarti kita buat ini. Aduh, ini bentar. Kagok nulisnya. Y aksen sama 0 itu nilai keseimbangan itu kan ya. Y kuadrat min A per Y tambah 1 sama 0. Ekivalen dengan saya uraikan Y min A
Y tambah, salah. Y min akar A, Y tambah akar A, ya. Dibagi Y tambah 1, ketemulah nilai kesetimbangannya Y topi. Tulisan kok jelek bener. Y topi ke-1 sama dengan min akar A, Y topi ke-2, akar A itu ya. Oke, A-nya tadi di sini, Y-nya bisa beli min 1. Udah dapat itu, memeriksa kesetimbangannya, kita gambar lagi kurva fasanya ya. Kalau nggak mau pakai turunan, sementara pakai kurva fasa kan, dimintanya kurva fasa ya. Buat kurva fasanya dan tentukan jenis kesetimbangannya. Oh, kestabilannya berarti ditanya ya. Kurva fasanya melalui ini pembuat nolnya. Oh, saya salah ini. Harus di sinilah. Kan simetri. Ini min akar A, ini akar A. Kemudian tadi akar A lebih kecil dari 1 ya. Lebih kecil dari 1 ya. 1 ada di sini. Min 1 ada di sini. Karena A-nya di antara ini, akarnya ya di antara itu juga. Kemudian kita lihat, ini polinom ini, bukan polinom, Blank. Kalau saya mau menentukan daerah di mana dia negatif dan positif, ya. Oke, mau menentukan kapan positif, kapan negatif. Di sini dia 0. Kan ini. Oh ya, ini yang digambar apa sih? Yaitu Y terhadap Y aksen ya. Atau kalau disebut ini apa? GY. Dia 0 di sini. Kemudian di antara ini kita lihat di antara ini. Dekat ke 0. Dekat ke 0. Dekat ke 0 gimana ya ini? Positif negatif. Dekat ke 0 ini positif ya, yang bawahnya. Dekat ke 0, dia positif. Karena Y-nya lebih besar dari min 1. Oke, dekat ke 0 positif. Ini gimana? Positif negatif? Y plus 1-nya positif, kan ya? Karena apa? Y lebih besar dari min 1. Jadi Y tambah 1 pasti positif. Sekarang saya mau melihat yang Y kuadrat min A. Positif negatif? Halo? Di sini 0, di sini 0. Saya pengen tahu, di tengah ini positif atau negatif? Gimana mengetahuinya? Jenny Bella Leo Fiona belum pernah dipanggil rasanya. Jenny, mana Jenny? Nggak ada. Jenny. Hah? Bukan Janice. Jen. Iya, Jane. Jane. Ya, Jane. Nah, pokoknya apalah yang namanya panjang itu. Di antara min akar A sama akar A, grafik ini positif negatif. Masukkan aja salah satu titik yang istimewa di antara ini. Masukkan ini di sini. Di sini, oh ini X-nya 0, Y-nya nggak tahu. Di mana? Bentar, Pak, bingung. Bingung? Sama, saya juga lagi bingung, makanya nanya. Y-nya besar min 1. Kalau bingung yang di situ, cari yang di sini. Cari yang di sini. Cari di sini.
Kok saya Negatif sekarang, bukan, Pak. Hah? Negatif bukan, Pak. Karena A-nya lebih dari 0 kurang dari 1. Di sini, yang di antara min AA Iya, Pak. negatif. Iya. Coba ya, saya gambar dulu sembarang. Kita nggak tahu kalau ngomongnya pokoknya negatif gitu ya. Mau simetri atau A kita nggak tahu. Sebentar, ada bunyi yang itu biasanya harus dijawab. Kenapa negatif tadi? Itu petunjuknya ada A-nya positif, Pak. A-nya positif. Kecil dari 1, betul. Kemudian? Iya. 0 dikurang yang A positif itu jadinya negatif, Pak. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, kan ada di sini ya, Y-nya 0. Betul. Iya. Y-nya 0, ini hasilnya minus A kan? Nah, berarti negatif ya? Betul. Pintar juga. Jadi hasilnya bahkan minus A kan ya? Kalau ini kan Y, ini sumbu Y. Y-nya 0, Y-nya 0, minus A, dibagi Y tambah 1. Dibagi 1, Y-nya 0 kan? Jadi minus A. Jadi di sini kita tahu negatif. Ya, mungkin bukan parabola ya, karena yang ininya parabola, tapi ada dibagi ini lagi. Pokoknya saya nggak tahu di sini negatif lah pokoknya. Di sini positif pasti. Ini positif. Nah, gitu. Nah, dari situ kestabilannya dengan mudah. Jadi yang gini lebih susah menentukan grafiknya. Kalau gini, sebut aja ini sketsa Y aksen gitu ya, terhadap Y gitu. Sketsa bukan benar-benar lengkungannya kita nggak ngitung gimananya. Karena yang penting negatifnya. Nah, dari sini yang positif berarti ke sana ya. Yang negatif ke sana. Kemudian yang positif negatif ke sana juga, yang positif ke sana. Jadi ini tidak stabil. Yang ini stabil. Itu ya. Ya agak susah menentukan fungsinya aja, tapi caranya harus tahu bahwa dicari yang 0, digambar grafik kurva fasanya, ditentukan stabilannya. Mana lagi? Mana lagi? 15. Tentukan semua, benar ya. Semua solusi keseimbangan dari persoalan lingkungan berbeda. Lalu uji kestabilan dengan menggunakan turunan dan memakai kurva fasa. Coba ya. Sama aja dengan tadi, cuma ada tambahan memakai turunan. Ya, moga-moga nanti KBF pada 100. Yang bab ini gampang. Nanti yang sistemnya rada susah. Kita belum nyampe kuliahnya. Solusi keseimbangan. Nah, ini kembali dari sini ya. Coba. Y aksen saya tulis dulu sebagai GY itu ya, sama dengan 5Y 2E min Y min 1. Oke. Y GY sama dengan 0 sama aja dengan 5Y 2E pangkat min Y min 1 sama 0. Berarti ini didapat Y sama 0 atau satu lagi 2E pangkat min Y min 1 sama 0. Kita kerjakan dulu yang ini. E pangkat min Y sama dengan 1 pindah ke kanan dibagi 2. Dilonkan. Lon setengah. Itu ya. Y sama dengan min lon setengah. Y sama dengan lon 2 ya. Ini min lon setengah saya bikin jadi gini. Lon. Minusnya dikebelakangkan. Jadi lon 2. Jadi ini
Ini Y topi yang ke-1. Ini Y topi kesetimbangan yang kedua. Nah, pakai uji turunan ya. Berarti apa? G-nya diturunkan terhadap Y ya. Bukan terhadap, kalau ini DY DX bukan terhadap X, terhadap Y turunannya. G aksen Y atau DG DY sama dengan perkalian ini 5Y jadi 5 2E pangkat min Y min 1 ditambah 5Y-nya tetap kali turunan yang dikurung. E pangkat min Y jadi E pangkat min Y tetap ada minus 1. Min 1 habis ya. Ya udah kurungnya habis itu. Kemudian kita masukkan satu persatu ini. Untuk Y topi 0, G aksen Y1 topi sama dengan 5 2 pangkat E pangkat 0 min 1 ditambah 5 kali 0 kali min 2 E pangkat min 0. Ini min 0. Jadi berapa tuh? 5 ini E pangkat 0 1 2 min 1 1 kali 5 jadi 5 ya. Jadi ya ini tidak stabil ya. Karena lebih besar dari 0. Dia stabil kalau kecil dari 0. Untuk Y2 sama dengan ln 2, G aksen Y2 aksen 5 kali 2 E pangkat min ln 2 ya. Min ln 2 min 1 ditambah 5 kali ln 2. Ampun. Min 2 E pangkat berapa tadi? Ln min ln 2 ya. Gitu. Kalau nggak salah ngitung. Min ln 2 jadi ini 5 kali ini hasilnya minnya saya kebelakangan jadi 2 pangkat setengah. Pangkat ln setengah jadi setengah ya gitu ya. Ini min ln 2-nya saya bikin menjadi ln 2 pangkat setengah. Min 1. Terus ada E pangkat jadi tinggal ini. Setengah. Oke. Dikurangi 1. 5 ln 2. Apa itu? Min 2 ini tadi menjadi setengah ya. Ini hasilnya 0, ini hasilnya min 5 ln 2. Nah, ini hasilnya berarti G aksen Y2 topi kecil 0. Jadi Y2 topi stabil. Lokal. Dari tadi lupa lokalnya ya. Pakai kurva fasa, coba ya. Ini pakai ini. Kalau pakai kurva fasa, saya harus ngegambar ini. Tulis dulu ke bawah lagi. Udah kehapus soalnya. Saya harus ngegambar fungsi ini. Oke, kita gambar fasanya. Tadi akar-akarnya stabilannya ln 2 dan 0 ya. 0 dan ln 2. Ln 2 itu positif ya. Di 0. Oh ya, ini sumbunya harus jelas. Y dengan Y aksen atau GY. Ln 2 saya bikin agak gede, ln 2. Ini ln 2. Di antaranya positif negatif. Y-nya. Iya, Y aksennya. Kita lihat. Ini pasti E pangkat pasti nggak bisa.
Ini dulu. Y-nya kalau di antara 0 sampai ln 2 positif ya. Yang ini gimana nih? Di antara 0 dan ln 2. Ambil aja salah satu titik. Kalau ini ln 2, di sini ada ln 1 ya. Ln 1 atau 0. Ya, ln 1 kan di situ. Saya masukin ke sini ln 1. Sebentar gimana sih saya? Ini mah Y-nya. Y-nya ln 2. Jadi bingung sendiri lagi. Sebentar. Y-nya ln 2. Salah saya, salah ngomong. Ini ln 2. Ln 2 tuh kan 0, sekian ya. Ya, ambil aja di sini. Y yang sangat kecil gitu ya. Saya pengen ngamati ini positif negatif. Pengen tahu dia positif negatif. Kalau Y-nya sangat kecil, 2E pangkat, misal min. Di sini nih, titiknya. 0,00001 gitu ya. Y-nya kecil sekali. Yang ini mah tadi udah positif. Dikurangi 1. Berarti 2 per E pangkat. Kalau gini berarti apa? 0,0000. Ya, nolnya yang banyak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 gitu. Dikurangi 1. Kira-kira positif negatif? Bilangan yang di bawah ini kecil kan ya? Betul nggak? Kecil. Kalau nggak percaya kita hitung pakai apa ya? Pakai Excel aja. Excel tuh eksponen gimana nulisnya ya? EXP ya. Coba dulu. EXP 0 tuh harus 1. Betul ya. EXP 0,0000001 gitu. Pengen tahu nilainya. Nggak keluar, nggak ada sama dengannya. Hampir 1 ya. Bukan kecil ya, saya salah. Ini hampir 1 ya. Kalau E pangkat 0 kan 1. Kalau ini lebih besar dari 1 ya. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, udah nggak usah balik lagi, udah ada yang jawab. Ini lebih besar dari 1. 2 dibagi, berarti 2 dibagi 1, sekian dikurangi 1. Positif negatif? Positif. Positif ya. Ini tapi ininya apa 1, sekiannya kecil gitu ya. Ininya kecil nih angkanya, hampir 1. Jadi positif. Jadi grafiknya harusnya gini. Nah, lengkungannya nggak persis ya, karena fungsi ini rumit. Tapi di daerah ini dia positif. Nah, dari situ kestabilannya bisa dilihat. Ini ke bawah berarti ke sana. Ini ke sana. Jadi yang ini stabil, cocok nggak tadi? Ya, yang 2 stabil, yang ini tidak stabil. Begitu ya. Ya, ini susah di fungsinya, tapi caranya saya rasa kalian paham. 16. Tentukan solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial berikut, kemudian tentukan nilai A supaya solusi kesetimbangan tersebut stabil. Kita kerjakan lagi. Karena ada parameter A. Aduh, udah rada males nih, gimana nih? Hitungin lagi yang gini rumit fungsinya, bukan rumit caranya ya. Caranya mah udah baku.
rumit fungsinya aja. Tentukan solusi kesetimbangan sama solusi kesetimbangan kembali. Y aksen sama dengan GY sama dengan 1 min E pangkat min AY. Jadi kalau masalah kesetimbangan selalu persamaan diferensialnya yang otonom ya. Autonomous differential equation. GY sama dengan 0. Artinya 1 min E pangkat min AY sama dengan 0. E pangkat min AY sama dengan 1 gitu ya. Dilonkan min AY sama dengan ln 1, 0. AY sama dengan 0. Y sama 0 ya. Oke, sebenarnya dari sini juga kelihatan supaya 0 ya. Y-nya harus 0. Ini supaya nilainya 1 itu ya. Y-nya 0. Tentukan solusi kesetimbangan. Udah ini. Saya kasih nama topik. Cuma 1 titik. Kemudian tentukan nilai A supaya kesetimbangan tersebut stabil. Saya pakai turunan ya. Pakai turunan. Supaya stabil berarti turunannya harus negatif. Coba. G aksen Y sama dengan 1 jadi 0. Ini menjadi E pangkat itu tetap kali min A. Jadi tambah A. Gitu. Nah, ini selalu positif E pangkat. Jadi, supaya stabil, G aksen Y harus kecil 0 kan syaratnya. Berarti A kali E pangkat min AY harus kecil 0. Karena ini selalu positif, berarti A-nya harus kecil 0. Begitu. Paham? Tidak paham, biarin aja lah. Ah, capek, udah. Baiklah, kita akan bahas soal tutorial 2 nomor 17. Coba kita baca dulu soalnya. Misalkan suatu populasi tumbuh menurut persamaan logistik, tetapi juga dipengaruhi oleh laju penangkapan per kapita H. Jika NT adalah populasi saat waktu T, dinamika populasi adalah ini, DNDT sama dengan ini dikurangi NH. Dengan nilai H yang berbeda, akan memberikan nilai equilibrium yang berbeda juga. Jika H cukup besar, maka ada kemungkinan populasi akan punah. Oke, kita lihat pertanyaan yang A. Misalkan R-nya 2 dan K-nya 1000. Ini saya masukkan R-nya 2, K-nya 1000 di sini. Tentukan semua solusi keseimbangan. Oke, kita akan mencari solusi keseimbangan, jadi DNDT-nya kita buat 0, atau ini ruas kanannya haruslah 0, N-nya kita keluarkan, menjadi ini. Nah, solusi equilibriumnya diperoleh, yaitu ini sama dengan 0, itu kita sebut N1 topi, atau N-nya memenuhi ini. Kalau N ini kita pindah ruas ke kanan, kemudian semua ruas dikali 500, akan kita peroleh nilai kesetimbangan yang kedua adalah sebesar ini. Oke, itu menjawab pertanyaan yang A. Kemudian untuk pertanyaan yang B, untuk solusi kesetimbangan yang tidak 0, tentukan nilai kritis bagi H, yaitu nilai yang jika dilampaui maka populasi akan punah. Oke, jadi berapa H-nya sehingga populasi punah? Oke, jadi kita mencari H supaya DNDT-nya kecil 0. Kalau kecil 0 berarti populasinya berkurang terus kan? Jadi setiap saat populasi kurang 0. Ya berkurang terus nanti suatu saat punah. Nah, dari sini
Kita lihat, saya punya hubungan ini sama 0. Nah, sekarang saya akan mencari kapan ini negatif. Oke ya, karena N selalu positif. Oh ya, kenapa ini cari negatif? Karena ini tadi, DNDT-nya ingin kecil 0. Ini DNDT ya, yang ruas kiri itu. Oke, N selalu positif. Jadi yang bisa membuat negatif adalah yang ini. Nah, kita cari H-nya dari situ. DNDT kecil 0 berarti yang ini harus negatif. Oke. Yang bagian ini udah jelas pasti negatif. Minus N dibagi 500. N jumlah populasi pasti positif. Dibagi 500, ini tanda J minus, ini negatif. Agar selalu negatif, kita tinggal perhatikan suku ini. 2 min H. Kita buat itu segede-gedenya paling 0 gitu ya. Jadi H-nya harus lebih besar sama dengan 2. Kalau H-nya persis 2, tinggal ini, negatif DNDT-nya. Kalau H-nya lebih besar 2, apalagi 2 min H, udah negatif, ini negatif, seluruhnya akan negatif. Jadi DNDT akan kecil 0 kalau H-nya lebih besar atau sama dengan 2. Untuk menjawab pertanyaan yang B, DNDT-nya negatif, populasinya akan punah karena DNDT-nya selalu negatif. Artinya M-nya turun terus. Yang C, tentukan semua nilai H yang akan menyebabkan nilai equilibrium tak 0 akan stabil lokal. Nah, kita lihat bahwa kalau H-nya lebih besar dari 2 atau sama dengan 2, tadi DNDT-nya akan negatif. Jadi populasinya akan punah. Kalau untuk stabil, tentunya supaya tidak punah, H-nya harus kecil dari 2 ya. Nah, H kecil dari 2 kita lihat kurva fasanya. Jadi kita gambarkan grafik N sumber horizontalnya terhadap ini yang saya sebut GN. Ini tak lain adalah turunannya ya yang semula ini. Atau dibuat ini sama aja. Oke. Nah, ini grafik ini terhadap GN berarti ini N minus ada min, ini salah ya. N ini. Sorry. Bukan H. N. Nah, minus N kuadrat, berarti ini persamaan kuadrat dalam N membuka ke bawah. Kita udah hitung tadi titik equilibriumnya yaitu di 0 dan di sini. Gitu ya. Oke, jadi di 0 dan di sini. Ingat hanya kecil dari 2, jadi ini N2 tuh ya positif ya, ada di kanan 0. Kemudian ini penyebab, tadi titik equilibrium adalah nilai yang menyebabkan GN-nya 0 atau DNDT-nya 0. Kemudian untuk N yang lain kita lihat bahwa ini persamaannya berupa polinom derajat 2 yang membuka ke bawah. Polinom derajat 2 membuka ke bawah, di sini 0, di sini 0. Nah, dari sini maka untuk semua H yang kecil dari 2, titik ini akan stabil karena di sini positif, berarti N-nya akan bertambah. Kalau di sisi di kanan dari N2 topi ini, dia negatif, berarti populasi akan turun. Jadi titik semuanya menuju titik equilibrium N2 topi. Atau N2 topi stabil lokal untuk H kecil 2. Baik, itu adalah soal terakhir yang kita bahas. Terima kasih. Semoga bisa dipahami.